Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yaqulu Allah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u infatat wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbaka ila akhir ayat. Wa asmina lisan muslimin alladzina amanu bis solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak saudara semuanya, jamaah muslimat yang sama-sama saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di minggu kedua ini kita masih bisa melaksanakan kajian makanan kita di mushola yang kita cintai, mushola yang istiqomah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan taklim makanan yang mudah-mudahan dengan tabungan amal yang kita inginkan untuk akhirat kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, mari kita mulai bersama-sama baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sehat habis pulang dari kampung. Ada yang sehat habis gajian. Ada yang kecapean tapi tetap sehat. Ada yang sakit sedikit tapi masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berapa semuanya minggu kemarin kita start off sedikit terkait kajian di minggu pertama oleh Ustaz Ibadillah Versi. Kebetulan memang kita pasca lebaran banget gitu ya. Jadi mungkin dari sesi peribadatan Ustaz Agus minta untuk minta pendapat dengan saya lempar lagi pendapat itu gimana, kalau mau terus lanjut, kalau enggak nah kebetulan beliau juga nggak ada di hari tersebut ya, libur dulu Ustaz, libur dulu ya, nggak apa-apa, akhirnya libur. Terus minggu ini kita ketemu lagi di kajian kembali yang insya Allah pada malam hari ini kita sedikit membahas sesuatu yang bersifat apa namanya masa depan. Masa depan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ayat. Ya, dengan berbagai macam ayat. Salah satu masa depan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayatnya adalah tentang peristiwa kejadian hari kiamat sebelum, sesudah, dan after akhirat itu sendiri, yaitu penerimaan kita terhadap surga atau neraka. Nah, di sini Pak ada satu surat yang mungkin pendek tapi bagus maknanya untuk kita tafsirkan bersama nanti, dan kita boleh sharing kepada bapak semuanya dan ibu-ibu dan jemaah di rumah, yaitu tentang surat Al-Infitar. Al-Infitar ya. Nah, ini penting buat kita ketahui semuanya. Kalau semuanya, surat Al-Infitar ini turun di kota Makkah.
asbabnya adalah orang-orang kaum musyrikin Mekah itu sebenarnya apa? Kaum musyrikin Mekah itu sebenarnya adalah dia percaya sama Tuhan, dia percaya sama Allah, nggak ateis, tapi gengsi. Sehingga kegengsian ini menimbulkan imannya lemah, sehingga tidak percaya lagi kepada hari kiamat, tidak percaya kepada Rasul utusan Allah, khususnya utusan yang hadir di kota Mekah ketika itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga ketika ada orang-orang kaum musyrik dari kaum kafir Quraisy di Mekah menanyakan tentang hari kiamat, bagaimana gambarannya, maka Allah langsung jawab dengan surat Al-Infitar ini. Ya, seperti kita ketahui, surat ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Ciri-ciri surat yang diturunkan di kota Mekah adalah suratnya pendek-pendek. Konten surat yang turun di kota Mekah adalah seputar iman. Ya, Pak ya. Belum ada tentang perintah-perintah tentang hukuman, amalan, bentuk ekonomi, zakat, perintah, sholat dan seterusnya, tapi masalah iman. Nah, di surat Al-Infitar ini Pak, digambarkan bagaimana untuk meyakinkan orang kafir Quraisy ketika itu dia percaya bahwasanya kiamat itu ada loh. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan dengan surat Al-Infitar ini dengan sangat tegas sekali, ada 19 ayat. Apa saja isinya Pak? Mari kita bedah bersama-sama terkait surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Sebelum saya bedah di surat Al-Infitar Pak, ada surat-surat yang lain yang membahas tentang kiamat seperti surat Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah, Al-Insyiqaq, At-Takwir, An-Naba, Al-Waqi'ah, dan seterusnya. Banyak ya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya man sarrahu ayyuzura ila yaumil qiyamah ka'annahu rawa'i falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u insyaqqat. Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca surat idza syamsu kuwirat atau idza as-samaa'u fatarat atau idza as-samaa'u insyaqqat. Hadis ini. Ini Nabi Muhammad SAW, Rasul kita menyampaikan siapa orang yang ingin menyaksikan bagaimana gambaran hari kiamat seutuhnya sebelum terjadi, maka bacalah 3 surat ini. Dan itu digambarkan. Hari ini kita belajar tidak 3, 1 surat saja. Surat Al-Infitar atau Al-Infitar. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga tentang surat Al-Infitar. Redaksinya adalah Mu'adz bin Jabal Al-Ansari pernah memimpin sholat Isya. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas ada seseorang di antara kami sengaja keluar dari jamaah. Ia pun sholat sendirian, munfarid. Mu'adz pun dikabarkan tentang keadaan orang-orang tersebut. Mu'adz pun berkata, sesungguhnya ia seorang munafik. Tak kala perkataan Mu'adz sampai pada orang tersebut, maka ia pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'adz padanya. Ceritanya kan dulu. Kemudian Nabi SAW lantas menasihati Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surat Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq atau Al-Lail. Ya, ini terkait juga pesannya adalah kalau seandainya kita menjadi imam di sini harus melihat kondisi jamaah. Makanya ada jamaah yang pisah dari barisan sendirian itu oleh Mu'adz ketika itu yang masih berumurnya baru masuk Islam dikatakan bahwasanya orang itu munafik. Padahal kata Rasulullah tidak. Jangan kamu persulit orang dengan bacaan panjang. Ya, salah satu surat
panjang. Dan riwayat lain yang diriwayatkan oleh Nasai, Jabir berkata, Mu'az sholat isya dan dia memperpanjang sholatnya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'az? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'az? Kemanakah engkau tidak membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la atau surat Wadduha atau Idas sama'u fatarat? Surat ini adalah bagian surat yang mungkin tidak terlalu panjang juga terlalu pendek. Ini dalil bahwasanya pentingnya para imam mendianjurkan untuk membaca surat Al-Infitor agar setelah kita mempelajari tafsir ini sering-sering diulang surat Al-Infitor ini sebagai gambaran kita ingat tentang apa yang terjadi setelah nanti kita sudah tidak ada yang gambaran kiamat. Para semuanya, mari kita lihat ya untuk ayat pertama. Idas sama'u fatarat. Ini boleh saya kasih gambaran yang sedikit ya. Apabila langit terbelah, kebayang nggak bagaimana langit terbelah? Terbelah, ya ya. Kebayang nggak? Kalau belum kebayang, saya ibaratkan ini apa nih, Pak? Plafon ya, Pak? Plafon itu kalau terbelah gimana, Pak? Ambruk. Dia punya tiang, Pak. Punya tiang. Langit tidak punya tiang, Pak. Luas. Bayangkan dunia dan sisinya, payungnya itu adalah langit tanpa tiang. Sementara ini dunia, kita hadir dalam ruangan ini, tiangnya banyak sekali. Dan untuk terbelah itu sangat gampang sekali kalau masih gempa sedikit, Pak. Tapi ini enggak. Bayang, langit yang kita bayangkan terbelah. Bagaimana Ustaz? Terbelah langit. Ya, nanti dijelaskan dalam tafsirnya ya. Oleh karenanya langit ini dikatakan was-samaa banaina bi'ainin wa inna lamuslimun. Dan langit kami bangun, langit dengan kekuasaan kami, dan kami pun yang meluaskannya. Langit ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam tanpa tiang, untuk semua manusia, makhluk hidup dan seterusnya, tanpa tiang. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya Dia telah meluaskan langit tersebut. Oleh karena itu penciptaan manusia itu lebih ringan daripada penciptaan langit. Antum asyaddu khalqan as-samaa'a banaha. Bahwasanya penciptaan manusia itu lebih kecil bagi Allah daripada hebatnya Allah menciptakan langit. Ya, Pak ya. Bagi Allah sangat kecil untuk menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia. Dengan segala kerumitan apa yang terjadi dalam tubuh kita menurut anatomi bedah badan kita, yang tubuh kita oleh dunia kedokteran. Tapi ada yang lebih sulit daripada itu, yang mungkin menurut kita menerima aja di langit. Ya, kita hanya melihat keindahan langit dan seterusnya tanpa tiang. Tapi suatu saat dia akan terbelah. Bapak semuanya, wa ila samai kaifa rufi'at. Sempat kita membayangkan bagaimana Allah mengangkat atau langit ini ditinggikan. Bagaimana Allah meninggikannya? Itu hanya kuasa Allah yang tahu. Wa yumsiku as-samaa'a an 'ala al-ardi illa bi'idhnih. Dan Dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Pada waktunya nanti langit ini akan dijatuhkan oleh Allah SWT lewat infitor tadi, terbelah. Sekarang lagi ditahan semuanya, Pak. Biar orbitnya ini seimbang. Jadi tidak ada tabrakan antara planet A, B, C, kemudian bintang tidak jatuh sembarangan, meteor, matahari tetap kokoh, bulan tetap masih menjadi pedoman kita untuk menentukan waktu, bumi masih tetap dengan kokoh, hanya sedikit-sedikit sentilan-sentilan, ya, ada banjir dikit-dikit yang hari ini terjadi di sekitar kita, ya, khususnya di wilayah Jawa Timur, Lumajang baru-baru ini, ya. Nah, itu hanya sedikit saja, dan kita pasti akan menyampaikan ini sangat amazing, menakjubkan. Kemudian Bapak semuanya sama-sama kami hormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutan terbelahnya langit itu, Pak, dimulai dari al-infitor. Jadi terbelahnya langit
infitor. Jadi urutannya gini Pak. Jadi ketika sebelum hari kiamat itu nanti, yang terjadi pembelahan itu adalah pertama kali adalah langit, dan dia cuma terbelah sedikit saja, belum full. Itu dalam bahasa Arab infitor. Ya Pak ya, infitor. Setelah itu kemudian Allah belah lagi untuk yang kedua kalinya, baru dinamakan dengan insyiqaq. Terbelah untuk yang kedua kalinya. Kemudian setelah itu langit terasa lemah, nggak kokoh lagi, nggak kuat. Kemudian setelah itu baru yang keempatnya adalah al-kasy. Langit dilepas dari tempatnya, kemudian lalu di poin yang kelima dibentukkan langit itu dibentuk lembaran-lembaran. Acak dulu. Jadi kalau kita bayang ini Pak, tempat ini ya, kalau dia terbelah sedikit gara-gara gempa, kemudian digoyang lagi, sikok, kemudian setelah itu meroboh, berantakan, kemudian setelah itu diacak dulu lagi, digoyang lagi dari atas ke bawah. Itu kondisi langit ketika terbelah. Jadi yang pertama apa? Al-infitor, langit terbelah hanya sekedar seraya. Yang kedua kemudian terbelah lagi agak besar sampai semua mata terbelah. Yang ketiga setelah itu langit udah gak kuat lagi, tidak bisa menahan ambruknya seluruh langit. Artinya semua alam semesta yang ada di langit atau semua benda-benda yang ada di alam semesta dan ada di langit 7 tingkatan, langit pertama kemudian hancur semuanya lewat katoy namanya. Jadi sudah bentuk lembaran-lembaran yang sudah diacakkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 tingkatan proses itu semua terjadi. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Kalau sudah roboh langit, barulah benda-benda langit itu sudah tidak beraturan lagi di orbitnya. Ketika planet, bintang-bintang semuanya berantakan, sudah tidak sesuai orbitnya lagi. Tadinya itu stabil, kemudian setelah itu berantakan. Bintang-bintang tersebut akan keluar dari orbitnya kemudian berjatuhan. Kalau sudah keluar dari orbitnya tidak pas lagi, maka akan terjadi ketidakseimbangan benda-benda langit yang ada di alam semesta. Hancur semua. Setelah yang terjadi apa yang di langit itu terjadi, kemudian hancur berantakan bintang-bintang dan planet-planet, maka ketika itu apa yang terjadi di bumi? Yang terjadi di bumi adalah laut masuk wa ila biharu fujirat. Ketika itu Bapak bayangin yang namanya laut itu bihar itu Pak. Bihar ro itu tafsirannya dalam bahasa Arab adalah bisa danau, bisa sungai, bisa lautan, bisa empang, seterusnya. Yang penting semua bentuk cairan air yang ada di langit, di bumi itu adalah bihar. Sampai-sampai kita pernah tahu ada video di internet banyak ya, walaupun kita tidak pernah ke sana. Di wilayah Laut Merah itu kan ada wajar bahrain yang kajian. Ada 2 laut yang bertemu, yang satunya adalah Azbul Furat, yang satunya Azbul Hujan. Ya Pak ya. Yang satunya asin airnya, yang satunya hambar, tawar airnya. Nah, ketika itu Pak, ketika terjadi al-infitor itu tadi, maka bihar itu langsung yang tadinya dindingnya itu terpisah seolah-olah ya, antara apa? Air tawar dengan air asin itu seolah-olah kayak pernah langsung dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya di sini apa Pak? Wa idzal biharu fujirat, dan tak kala lautan dijadikan meluap. Jadi semuanya terangkat Pak. Seperti itu. Jadi benar-benar luar biasa sekali Allah menggambarkan kondisi dunia ketika itu. Dan kita hari ini benar-benar santai saja, santai-santai saja. Nah, nggak cukup sampai di sana Pak. Setelah keluar, ternyata
Belakang-belakang ini mungkin sudah lama informasinya ya. Ketika air bisa digunakan untuk energi bahan bakar. Pernah dengar informasi ini? Pernah dengar? Ternyata ini di Al-Quran ada Pak. Benar-benar air itu mengandung, pertama adalah oksigen, yang kedua adalah hidrogen. Nanti kata para ulama yang meneliti tentang tafsir ayat ini Pak, itu nanti dipisah sama Allah antara oksigen dengan hidrogen itu. Kemudian air itu bisa terbakar. Ya, kalau kita tahu sekarang air itu kalau bentuknya minyak baru bisa bakar ya. Tapi di hari kiamat nanti dengan kondisi terpisahnya oksigen dengan hidrogen itu, maka terbakar ketika di hari kiamat nanti. Dan kita sudah tahu juga di bawah laut yang paling terdalam ada satu kawah yang mana benda-benda ada di dalam laut itu berapi dan dia tidak bisa padam. Ya Pak ya. Ini menguatkan penelitian daripada para ulama kita yang ahli dari bidang tafsir dan ilmu tentang apa namanya itu geologi seperti ini. Nah, itu gambaran yang terlihat sekali. Selanjutnya tidak sama berupa dan kawakib tasawuf setelah terjadi pergulatan di langit, kemudian berantakan bintang-bintang dan planet, kemudian setelah itu laut, semua yang ada cairan-cairan di bumi semuanya meluap, kemudian dihempaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua makhluk yang keluar dari tempatnya. Kemudian lanjut dengan ayat yang ketiga, yang keempat yaitu wa'idal kuburu bu'athirat. Dan tak kalah kuburan-kuburan dibolak-balik. Yang tadi yang di bawah posisi mayat, posisinya dibalik sama Allah di atas. Tempat misalnya itu jadi ke bawah, dibanting semuanya. Nah itu belum berbicara tentang kehancuran bumi Pak, belum. Masih diacakkan dulu pelan-pelan posisinya dari atas, kemudian laut, kemudian baru menuju ke daratan. Yang terjadi. Wa idal kuburu bu'athirat, ketika kuburan itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tempatnya. Kemudian dikeluarkan makhluk-makhluk yang ada di dalam kuburan itu, kemudian dikuburkan di padang mahsyar. Ayat maksudnya qaddamat wa akhbarat. Nah ini menarik Pak. Ketika itu manusia mengetahui apa yang dia lakukan. Ketika itu Pak, ketika kita dibangkitkan dari dalam kubur, mereka semua, kita semuanya yang sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita lakukan. Qaddamat, qaddamat itu yang sudah lalu, yang terekam. Kayak kita diberikan yang namanya CCTV. Kita diberikan informasi kamu sudah melakukan apa selama di dunia. Aib kita semua tertanam Pak. Hari ini aib-aib kita semua tertanam. Gak ada yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya Pak ya. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka animas nafsu ketika itu manusia mengetahui. Ya, setiap jiwa mengetahui apa yang dilakukan hari kemarin. Dan wa'akhir, dan apa yang terjadi akan datang. Wa'akhir ini maksudnya adalah balasan dari apa yang dilakukan hari ini. Dalam tafsiran ini Pak, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita punya banyak tabungan amal. Maka ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan di dunia, maka kita pun tahu balasannya di akhirat nanti. Sudah otomatis. Itu ya Pak ya. Jadi wa'akhir itu adalah apa yang terjadi setelah yang kita lakukan di dunia. Sifatnya apa Pak? Yaitu ketika yang pertama di kuburan, yang kedua di akhirat. Yang pertama tadi adalah di dunia alam barzah, kemudian akhirat. Kita ditunjukkan sama Allah semuanya dengan kondisi kita, balasan-balasannya semuanya Allah tunjukkan. Makanya senada dengan ayat Zilzalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Setiap orang yang melakukan kejelekan maka dibalas dengan kejelekan. Pak, kita ini nggak tahu umur kita pendek. Kita mau
menanggung pahala itu berat sekali kayaknya, nggak lama. Lantas bagaimana kita cara menanggung pahala kita ini, Pak? Sementara Allah kasih ujian terus tanpa kita lulus, tanpa kita sukses. Ada aja masalah di dunia ini, mau muda, mau tua, mau yang sudah berkeluarga, nggak berkeluarga, mau yang makin miskin, nggak miskin, semuanya ada ujian. Mau ustaz, mau orang biasa saja ada ujian, mau orang beriman dan tidak beriman ada ujian, semuanya. Tak luput dari ujian semuanya. Lantas bagaimana kita bisa menyempurnakannya, Pak? Ya, saran saya, Pak, kita kan punya modal, Pak. Kalau kita tinggal itu apa yang kita tinggalkan, Pak? Satu, ilmu yuntafa bihi. Ilmu, kita punya ilmu, kita tularkan. Saya sering sampaikan sama Bapak. Hari ini Bapak sudah menikah dan punya anak. Untuk pasangan muda ya, belum nikah ya. Nah, ini PR banget nih. Kalau yang muda-muda yang belum nikah, biasanya saya sering ingatin kalau lagi tausiah menjelang orang mau nikah itu saya kasih tahu, mumpung belum dapat anak, ya hadirkan ya kebaikan-kebaikan selama proses ya dalam pergaulan istri. Contohnya gini, ketika anak sudah lahir, ya yang terjadi urusan kita adalah bagaimana anak ini bisa membaca kalam Allah lewat lisan kita. Hari ini mungkin bapak-bapak ada kesal karena anaknya dititipin ke orang, ke ustaz. Akhirnya ada pahala adalah ustaz. Contoh baca suratul Fatihah. Ya Pak ya. Jangan sampai nanti dia mudah-mudahan dia belum nikah, terus pas dapat anak dikasih ke ustaz, dapat pahala ustaznya. Sementara umur kita pendek, ujian kita banyak, kita mau nabung nggak bisa. Kita punya ilmu padahal. Ya, kita punya ilmu. Bagaimana caranya? Kita tanamkan itu selama dia melakukan kebaikan, anak itu lewat apa yang kita ajarkan. Selama dia sholat, kita mendapatkan pahala. Kod dapat walhal. Yang belakang kita dihapuskan dosanya, yang ke depan kita diberikan pahala yang berharga. Sampai kita sudah didikian, tiada. Hari ini kita membangun persoalan yang istiqomah. Walaupun donatur tunggalnya adalah doa, beliau dapat jariah kan? Dapat jariah. Selama orang ini masih sholat di sini dengan niat tulus ikhlas dan mendapatkan pahala, maka jariah buat kita yang perintil lewat AC, dis segala macam kecil. Orang yang nyaman ibadah sih gara-gara AC, Pak, dapat pahala. Selama AC ini dipakai untuk ibadah, itu namanya jariah, Pak. Ya Pak ya. Nabung nggak kita, Pak? Nabung. Kita lis untuk donatur fakir miskin. Kita waktu kehidupannya sampai sekolahnya selesai. Dapat nggak jadi buat kita, Pak? Selama dia berbuat baik, selama dia dapat sukses, kita sampai nanti kita dapat jariah. Kita punya ilmu, kita amalkan lewat transfer kepada orang lain. Yang kedua, setelah itu apa, Pak? Waladul. Kita punya anak yang soleh. Nah, hari ini saya diuji, Pak, lantar anak pesantren di wilayah Bogor Sentul. Jadi benar-benar ujian beratnya adalah ketika orang lain sudah pulang semua orang tuanya, hanya tinggal saya tinggal di pesantren. Saya kira mudah untuk menaruh anak pesantren. Lainnya saya dulu pernah pesantren. Saya ingatkan lagi ini genetiknya saya turunnya ke hewan. Benar. Ketika itu kalau zaman dulu tahun 96 saya ditaruh di pesantren itu, cara orang tua saya untuk tinggalin saya di pesantren adalah ketika saya belajar masuk kelas itu rombongan ibu udah janjian ditinggalin. Lagi belajar ditinggalin. Metode itu kalau saya terapkan habis tuh. Kayak hewan itu nggak bisa. Lari kejar-kejaran, kejar mobil itu udah berangkat dikejar. Alhamdulillah tadi enggak, cuma dramatis juga, hampir mau balik lagi. Bayangin Pak, kita udah usaha niat terus ikhlas, bayangin kalau anak balik lagi ke sini, bisa kebayang Pak? Iya Pak. Hilang nggak pahalanya Pak? Hilang Pak. Sampai hari ini saya, alhamdulillah, untungnya ustadznya cekatan Pak. Jadi tidak boleh ketemu selama 3 bulan dengan orang tua.
tinggalkan Ustaz, nggak apa-apa. Anak-anak silahkan tinggalkan, orang tua boleh pulang semua. Itu kita masih sampai setengah 3 masih bertahan, yang ada boleh pulang. Nungguin bolak-balik nangis. Kayak apa? Masya Allah. Pada akhirnya didekati ustaznya, didekati temannya, alhamdulillah, syukur sudah masuk. 2 bulan 3 bulan ke depan kita pulang. Amin. Kalau pulang repot urusannya Pak. Ya, perlu ketemu dengan anak muda yang sudah pesantren, kasih motivasi anak-anaknya. Karena apa? Saya gak banyak amal. Ya, selama anak ini nanti dengan usaha kita, dengan anak masukin anak pesantren, dia ngerjain kebaikan aja sampai nanti dia meninggal dunia, kita dapat pahala. Karena ibu kita seberapa sih? Kalau saya ajarin dia lari, maunya sama Pak dulu di pengajian, ngajinya. Ya, seperti itu. Ya kayak gitu anak-anak kita. Nanti anak muda merasakan nggak mau ngaji sama bapaknya, galak. Khatam, salah, benerin. Ya, kalau di ngaji kan enggak pelan-pelan, kalau dilus-lusnya banyak temannya. Ya. Alhamdulillah. Ini itu Pak, sekilas info. Yang ketiga apa? Buat apa kita Pak? Selain ilmu yang kita punya, terus anak soleh, apa lagi Pak? Jari amal. Jari amal ini tenaga, pikiran, ya kecil banyak Pak. Hari ini saya didatangi saudara kita, teman kita Eka, Pak Eka. Beliau itu sampai nangis, saya kaget tuh Pak Eka yang badannya gede itu bisa nangis gitu. Datang ke rumah, pakai motor dengan 2 anaknya. Ustaz, saya izin untuk pamit. Baik, pamit. Saya pindah rumah. Di sini bukan punya rumah. Saya belum tahu kan kalau dia punya rumah, kita tanya kontrak gitu ya. Kira-kira main apa namanya? Pingpong gitu. Asik-asik atau pindah gitu ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki bikin rumah di Kafina Madani seperti itu. Terus gimana ke depannya? Sebelum dia ngomong apa-apa, saya ini banget belajar tajwid, nangis. Belajar tajwid itu belum sambung selesai. Dia pengen dikasih Al-Quran itu belajar tajwid. Aneh. Hanya gara-gara belajar tajwid itu Pak, dia udah waktunya semangat di sini, pindah pada masa nangis. Dan itu saya, ini luar biasa orang mau untuk ilmu jauh dari sana ke sini ya. Saya kasih saran. Kayak kalau di masjid di sana belum ada ustaz, ya nggak mau jadi sini dulu. Anaknya tidak sana nggak bisa masih ngaji di sini. Oh bagus. Saya tidak pernah melihat lingkungan yang seenak 05. Ini pengakuan beliau. Saya mantapin lagi. Saya pun termasuk orang yang belum pernah melihat wilayah yang paling enak selain 05. Tapi saya juga berkaca-kaca akhirnya Pak. Kaca-kaca. Kenapa kok ngomong itu? Pak Eka? Iya, ketika saya pernah di Al-Ikhlas, ketika saya masuk ke RT 1, harusnya saya masuknya RT 1 ya Pak, katanya dia masuk ke RT 1, tapi saya masih dekat. Nuansa agamanya lebih diutamakan di 05 ini. Walaupun kita beda-beda pendapat sedikit, tapi ketika masuk masjid bersama, nangis lagi. Gitu Pak, kaget saya juga ya. Nah seperti itu, arti Pak, lingkungan itu pengaruh. Mudah-mudahan tidak ada di sini lagi. Kayak saya gitu ya. Saya sampai cerita itu Pak, sana tuh udah saya jual rumahnya Pak. Padahal saya hampir 10 tahun punya rumah di sana. 2 tahun saya pakai benar-benar sampai saya jadi guru di sana sampai sekarang. Kemudian setelah itu 8 tahunnya saya kontrakin. Datang COVID, selesai semuanya, jual, balik lagi ke sini. Ya Pak ya. Karena memang kondisinya berbeda, nuansa agamanya beda. Ya. Nah kebetulan di kampung Padang ini musola cuma baru 1, belum ada yang berakhir. Nah itu yang membuat dia terharu, belum bisa lagi untuk bisa ketemu lagi dengan suasana di 05. Mudah-mudahan sekali lagi ini positif buat kita warga 05 khususnya, dan mungkin di 04 juga bisa terjadi seperti itu. Oleh
bisa lewat ilmu, bisa lewat tenaga, pikiran dan seterusnya. Nah, ini penting buat kita. Ya. Terus bapak semuanya yang sama-sama kami cintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, udah izinkan ya, mereka pulang. Saya telah informasi terus ya, HP-nya pegang. Kemudian ada ayat berikutnya, ya insan melakukan kebiasaan ini, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu, wahai yang maha mulia. Penyebab manusia berdurhaka sama Allah apa? Pastinya misalnya setan. Ya, yang membuat kita berdurhaka sama Allah memang setan. Kita tidak bisa mengendalikan diri lewat nafsu yang diberikan Allah besar terhadap kita. Nah, nafsu mutmainnah itu mutmainnah itu lebih kecil daripada nafsu lawamah. Ya, kita lebih punya nafsu lawamah amarah, nafsu ke arah maksiat. Mutmainnahnya tidak. Nah, ini kita menjadi sebab kita berdurhaka sama Allah. Yang ketujuh, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang telah menciptakan kamu semua manusia dengan berbagai macam bentuk dan fa'adala, adil. Ya Pak ya. Banyak orang yang masih belum bisa terima ketika bapaknya ganteng, ibunya ganteng, tahu-tahu dia dapat anak tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yang terjadi frustasi. Ya Pak ya. Terus kita mau merencanakan sesuatu, ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Akhirnya kita frustasi, merasakan ketidakhadiran Allah. Ini bahaya. Kata Allah, apa kata Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Atau ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu durhaka sama Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Apa yang membuat kamu durhaka sama Allah? Padahal kamu sudah saya sempurnakan ciptaanmu, ya. Terus kenapa nggak bersyukur? Tahu di dalam surat ini. Maka informasi buat kita semuanya. Di ayyi suratin ma syaa, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Baik yang tangannya satu, baik yang tangannya tiga, baik yang tangannya 6 isinya, baik yang badannya kakinya ke bawah nggak ada, ininya full tapi bisa beranak. Ya, kita melihat segi fisik itu adalah kekurangan, tapi bagi Allah adalah sudah diatur dengan fa'adal, dengan seadil-adilnya. Untuk apa? Agar apa? Manusia berpikir. Ketika kita sempurna, kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ternyata ada orang yang buta bisa menghafal 30 juz. Mikir kan? Hari-hari ini ada satu cewek yang buta, itu lagi ramai di Amerika. Bahkan videonya itu ditonton sampai 50 juta orang. Namanya Putri Aryani. Saya jarang melihat orang tua yang ketika dapat anak yang berkekurangan, terus orang tua ini mensupport sampai dia besar. Jarang. Nah, baru ini terjadi di Indonesia. Mungkin banyak, cuma nggak ketahuan, nggak ekspos. Kayak Musa ya, yang sudah hafal 30 juz dengan keterbatasan fisiknya. Kalau orang tuanya nggak sabar, yang pasti anak ini sudah dibuang. Nah, Putri Aryani ini orang yang buta, tapi main pianonya udah sekelas dengan Queen. Tahu Queen Pak? Bandnya Queen. Ya, nonton 7 bulan tahu lah. Ya, sambil buta gini, ngelakuin lagu legendaris pada masa tanpa melihat sempurna. Tidak bisa main keyboard Pak? Enggak. Gak bisa sama sekali. Dia bisa. Bahkan juri itu memberikan nilai terbaik kepada Putri Aryani. Dan sekarang tenar anaknya, dan punya rumah segala macam, dan dijaga. Dan lebih amazingnya lagi, orang tuanya bukan sekedarnya ngajarin nyanyi dan apa, tapi bacaan Al-Qur'annya bagus. Ya, dan sedikit misnya. Kalau saya bilang, dia baca Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, sedikit misnya, baca tajwidnya benar. Padahal dia buta. Nah, sekarang mau dipakai alat politik nih.
Nah, siapa tahu kita nggak tahu. Mereka itu adalah wali-wali Allah yang diutus untuk kita yang hari ini sombong. Kita nggak tahu. Allah Habis. Kalau terkadang lebih jangan sekali-kali kamu merupakan dustakan hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya engkau dalam penjagaan yang ketat. Semua manusia dalam penjagaan yang ketat. Raqib atid. Semuanya kita dijaga oleh Allah dalam malaikat-malaikat. Kiraman katibin. Nah, sekarang yang mulia di sisi Allah adalah yang mencatat perbuatanmu. Pertanyaannya, yang mencatat perbuatan amal siapa? Yang mencatat perbuatan amal siapa? Raqib dan atid. Yang isinya kita. Apa yang kita lakukan di dunia? Tadinya kertas itu kosong, terisi gara-gara perbuatan kita. Siapa yang isi Pak? Kiraman katibin. Malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa menulis. Kiraman katibin itu artinya malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa menulis semua perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang tidak ada yang lewat. Semuanya Pak. Tulisan itu, jadi malaikatnya cuma nyatat doang, sekretaris saja. Tugasnya seperti Pak Anja. Apa yang dikatakan Pak RT, dia nyatat. Tugasnya seperti itu, malaikat. Innal abrara fi na'im wa innal fujara fi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan ketenangan. 3 ketenangan Pak. Pertama di dunia, yang kedua ketenangannya di alam kubur, yang ketiga di akhirat. Orang yang senantiasa berbuat baik, birrul walidain itu kan berbuat baik tanpa pamrih, ya. Makanya birrul walidain ihsan. Kenapa ihsan? Apa tahu ihsan kan? Ihsan itu adalah kita beribadah seolah-olah Allah itu punya kita. Kalau Allah nggak merasa, kita merasa Allah tidak lihat kita, maka kita rasakan bahwasanya Allah itu pasti lihat kita. Itu ihsan. Makanya kata-kata ihsan ini disemaikan dengan perbuatan baik kepada orang tua. Jadi kepada orang tua itu benar-benar tulus apa adanya, tidak tanpa pamrih. Walaupun orang tua itu pernah memberikan kita yang terbaik, ya, kita membalasnya juga akan lebih baik daripada yang orang tua lakukan. Nah, inna abrara fi na'im. Kebalikannya, wa inna fujjar fi jahim. Ya. Kalau yang fujar sakitnya cuma satu kali Pak. Orang yang berbuat keburukan dia tidak mendapatkan kenikmatan, ya, kecuali 3. 1, di kuburan gak nikmat. 2, di akhirat gak tenang karena dia langsung jahim. Jadi tidak ada istilahnya antara surga dan neraka itu gak ada. Jadi surga-surga, neraka-neraka. Gak ada laki-laki perempuan banci, gak ada. Semuanya jelas. Siang malam jelas, gelap terang jelas, hitam putih jelas, semuanya. Ya. Dan terakhir ini yang apa namanya itu, yang sungguh saya sebelum closing ini ya, ini PR kita semuanya buat kita ambil hikmahnya. Di ayat terakhir itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma adraka ma yawmuddin, subhana adraka ma yawmuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ini ayat 19. Saya bacakan artinya ya. Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kuasa Allah. Tapi ada orang yang bisa menolong kita pada hari kiamat. Ini saya bacakan saja Pak. Ya, hadisnya panjang. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian dari azab Allah. Aku tidak bisa membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah. Wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali dari keputusan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Sofiyah bintu Abdul Muthalib, ibu Rasulullah, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Fatimah anakku, putri Rasulullah, mintalah kepadaku dari hartaku sebanyak apa yang kau mau. Aku tidak bisa menolongmu tetap sedikit pun dari keputusan Allah. Hadis riwayat Muslim.
Jadi Pak, di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita sendiri. Asbab amal-amal kita. Dan ketika jiwa-jiwa kita berada di hari kiamat, semua manusia mencari semua nabi Pak. Nabi yang dicari itu Nabi Adam. Ketika manusia itu berhadapan kepada Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa memberikan apapun terhadap kalian karena saya pernah melakukan kesalahan sehingga saya diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Berangkat ke Nabi Nuh, semua manusia mencari Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu dicari oleh para manusia, maka Nabi Nuh berkata, saya tidak akan bisa memberikan apapun kepada kalian karena saya pernah melakukan doa buruk pada kaumku, minta doa buruk kepada kaumku. Ada di Ibrahim, Nabi Ibrahim didatangi oleh semua manusia ketika itu. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata pada seluruh manusia, saya tidak bisa menolong kalian karena saya pernah berbohong. Masih ingat Pak, Nabi Ibrahim pernah berbohong? Berbohong tentang apa Pak? Berbohong ketika istri beliau namanya siapa Pak? Siti Hajar, Siti Sarah, yang bertemu dengan Raja Fir'aun ketika itu. Fir'aun yang bukan Fir'aun yang Musa itu. Nah, untuk digoda ketika itu Nabi Ibrahim dekat dengan istrinya. Siapa ini? Siapa kamu ini? Kata si Nabi Ibrahim, ini adalah saudaraku. Padahal itu adalah istrinya. Agar apa? Agar selamat tidak digoda oleh Fir'aun. Dan Nabi Ibrahim, pergilah kamu ke Musa. Belum. Kemudian pergi ke Musa. Musa juga tidak bisa menolong apa-apa. Kata Musa, saya pernah melakukan kesalahan, membunuh orang tanpa haknya. Nabi Musa pernah membunuh Pak, ya, yang lagi bertikai. Kemudian pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa menolong karena dia bukan siapa-siapa. Dia diutus hanya sesaat dan pada zaman tertentu. Yang terakhir baru bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika itu manusia dinaungi oleh Allah SWT lewat arasnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ya diberikan kuasa oleh Allah SWT memberikan syafaat khususnya kepada umat Nabi Muhammad. Kita hari ini Pak, ketika Rasulullah SAW di hari kiamat memikirkan kita hari ini pun tidak berselawat sama Rasulullah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Saya agak sedikit dramatis masalah ini Pak. Karena apa? Nabi Muhammad ini dan nolong kita before and after. Nanti kita tidak punya siapa-siapa, amalan kita sedikit hari ini Pak. Maka solusi dari ini semua Pak, kita harus benar-benar berselawat pada Nabi. Kapanpun waktunya kita sempatkan berselawat. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berselawat padaku, maka Allah akan memberikan doa-doanya, salawat-salawatnya pada kamu 10 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau ada asatidz yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, langsung tergerak hati kita untuk ingat Nabi Muhammad nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Gak ada lagi Pak manusia yang bisa menolong kecuali atas izin Allah lewat syafaatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memikirkan kita Pak. Kita mikir kita Pak. Kita nggak boleh mikir nggak apa-apa, oke. Tapi laksanakan apa yang Nabi Muhammad perintahkan dan larang. Tinggalkan yang dilarang. Ini penting buat kita semuanya agar kita nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW dan melihat wajah Allah itu dengan sempurna. Ya banyak. Ini agak sedikit luar biasa di ayat yang terakhir ini Pak. Nanti Bapak baca lagi. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Pada hari itu manusia tidak bisa memiliki apapun kecuali hanya dirinya dan amalannya. Dan ketika itu keputusan Allah sudah diputuskan kamu akan menjadi apa. Nanti keputusan Allah itu nanti akan diberikan kuasa pada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya itu ya Pak. Bersyukur kita terlahir dalam kondisi muslim di lingkungan yang baik. Mudah-mudahan dengan surat kitab ini kita juga bisa akan menggali lagi semua apa yang kita tentang hari kiamat. Abaikan semua pemikiran liberal tentang ini semuanya. Mereka bilang ini adalah fiksi, tapi bagi kita ini adalah keimanan. Beriman pada kitab Allah yaitu Al-Quran, dan beriman pada Rasulullah apa yang beliau sampaikan, dan beriman pada Allah
tutup sama-sama dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.